Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita kiranya selalu baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan apapun menjadi aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita dengan melimpah-limpah. Berikut video cuplikan akan kita tonton tentang tanggapan seorang Nora Aritona kembali mempelintirkan ayat Alkitab. Nah, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Saya dulu kan Kristen nih, ya kan? Saya dulu Kristen. Jadi karena saya baca Yesus menjanjikan perempuan lonte masuk dalam kerajaan Allah duluan, memang dulu jujur saya melonte dulu. Melonte sama siapa? Mau tahu kalian? Mau tahu? Mau tahu nggak? Saya lonte sama siapa? Ayo. Mau tahu nggak? Sakit hati kalian nanti. Mau tahu nggak saya melonte sama siapa? Loh, karena apa? Makanya saya bilang, saya menyesal sekali. Kenapa dari awal tidak saya baca itu? Kalau tidak lebih enak saya melacur. Iya kan? Kan Yesus mengatakan, pemungut bea cukai dan wanita pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya kalau tahu kayak begitu, saya bilang sama mak saya dengan adik-adik saya dan kakak saya, weh, ayo melacur kita. Yesus menjanjikan duluan, gak ada gunanya kita berbuat baik, ayo melacur kita. Terus nanti kalau laki-laki datanglah bapakku, kalian melacur terus saya ngapain? Pak, boleh bapak kau ini pelacur. Jadi begini, Kristen ini yang perempuan pelacur, ya kan? Yang laki-lakinya suka melacur. Kan betul. Betul itu kan? Betul. Makanya si Lina Wijaya itu adalah pelacur. Loh, buktinya apa? Kalau kalian ingin masuk kerajaan Allah duluan, melacur. Ya? Terus kalau laki-lakinya yang Kristen mau kawin sama lonte nggak apa-apa, karena diperbolehkan, gitu ya. Nah, saudara, itulah dia video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Nora Aritona kembali mempelintirkan ayat Alkitab dengan mengatakan bahwa seorang pelacur katanya akan masuk surga, dan itu ajaran Yesus ataupun ajaran Kristen, kata seorang Nora Aritona. Dan itu sebabnya beliau juga mengungkap masa lalunya, katanya pernah menjadi seorang pelacur, ya kawan-kawan. Dan dia baru tahu, dan orang ini juga mengatakan, coba kalau saya dulu tahu juga tentang hal itu, maka akan saya ajak nanti orang tua saya, keluarga saya, ayo melacur supaya kita masuk surga, katanya. Nah, apa yang disampaikan oleh seorang Nora Aritona ini adalah sesuatu hal yang menyesatkan, bukan hanya keluarganya dan dirinya, tetapi sedang menyesatkan Indonesia yang kita cintai. Nah, bagaimana ayat ini bukan bercerita tentang itu. Itu sebabnya saya katakan kepada seorang Nora Aritona, jangan membaca Alkitab itu hanya sepenggal. Ya, yang kamu sukai, kamu sampaikan. Yang tidak kamu sukai, tidak kamu sampaikan. Itu sebabnya dalam membaca Alkitab kita harus baca, ya, dari awal sampai selesai, supaya kita mengerti makna dari isi Alkitab itu sendiri. Nah, bercerita tentang apa yang disampaikan oleh Nora Aritona tadi, ayat ini bukan menceritakan bahwa kalau kita melacur maka kita akan masuk surga, bukan itu. Tetapi ini mengingatkan orang-orang Yahudi khususnya pada waktu itu, ya, dan juga mengingatkan kita juga, ya, bahwa orang-orang seperti pelacur, pemungut cukai pada waktu itu, ya, ketika Yohanes Pembaptis memberitakan tentang pertobatan, memberitakan supaya percaya kepada Yesus, ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu tidak percaya. Sedangkan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal, mereka itu percaya kepada Yesus dan mereka bertobat. Itu sebabnya Yesus katakan, walaupun mereka perempuan-perempuan sundal dan mereka adalah pemungut cukai, tapi karena mereka percaya kepada Yesus, mereka percaya kepada berita pertobatan itu, hidup mereka berubah. Mereka yang tadinya menjadi seorang pelacur, ya, menjadi orang yang baik, bertobat. Orang yang tadinya pemungut cukai menjadi bertobat, tidak lagi hidup di dalam dosa itu. Dikatakan dalam Matius 21 ayat 31 sampai 32, begini ayat firman Tuhan. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu,
dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Jadi kalau seorang Nor Aritonang mengatakan bahwa perempuan sundal pemungut cukai masuk surga, itu sebabnya mari kita lakukan kejahatan, mari kita berbuat sundal supaya kita masuk surga, maka itu adalah sesuatu penghujatan, sesuatu yang mempelintirkan ayat Alkitab. Dia tidak mengerti tentang isi Alkitab, dia telah tersesat. Bagaimana di sini sangat jelas bahwa pemungut cukai dan perempuan sundal ini mereka percaya kepada Yesus. Mereka percaya kepada berita pertobatan yang dibawakan oleh Yohanes Pembaptis. Sedangkan orang-orang pada waktu itu mereka tidak percaya. Sehingga Yesus katakan perempuan-perempuan sundal dan pemungut-pemungut cukai akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis? Kita akan buka dalam Matius 3 ayat 1-3. Inilah berita pertobatan yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis. Dikatakan ayat 1, pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi Yohanes Pembaptis itu menyerukan supaya bangsa Israel pada waktu itu bertobat, ya, dan supaya mereka percaya kepada Yesus. Tapi banyak di antara mereka yang tidak percaya, banyak di antara mereka yang menolak, ya. Sehingga yang percaya itu pada waktu itu adalah pemungut-pemungut cukai, dan juga yang percaya itu adalah orang-orang sundal. Sehingga Yesus katakan orang-orang sundal, pemungut-pemungut cukai akan mendahului kamu masuk dalam kerajaan surga. Kenapa? Karena mereka merespon kepada berita pertobatan, sehingga mereka menjadi bertobat, mereka percaya kepada Yesus. Hal yang sama juga terjadi sekarang. Ya, sudah diberitakan kebenaran. Apakah kita percaya? Apakah kita mau bertobat? Ya, kalau kita mau percaya, kita mau bertobat, kitalah yang akan berhak masuk dalam kerajaan surga. Oke, sekian teman-teman. Kiranya video yang saya bagikan boleh memberkati kita.